menerima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lama memerintahkan Allah di atas bahunya, dan namanya disebut orang pengasih dan ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya Tuhan menjadi dan berlama menuju masa-masa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata. Yesaya 60 ayat 2. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit darimu. Yesaya 60 ayat 1. Roh Tuhan lama ada padaku, oleh karena Tuhan telah membawa aku. Dia telah memberi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang berdosa dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan penjelasan kepada orang-orang yang awam dan kepada orang-orang yang terpuruk kebebasan dari kita. Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tanggungan Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang takut. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dan di abu, minyak untuk pesta dan kain kabut, nyanyian puji-pujian dan semangat yang bugar, supaya orang menyebutkan mereka pohon banding kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan tanggungannya. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun dan menunjukkan yang sudah berakar, dan akan memberikan kembali tempat-tempat yang sesudah dahulu menjadi sunyi. Mereka akan menamani kota-kota yang dulu, tempat-tempat yang telah turun temurun menjadi sunyi. Yesaya 7 ayat 4. Sebab itu pengasih dirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda sesungguhnya, seorang yang melakukan dan akan melakukan orang yang mati, dan ia akan melakukannya menurut. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai itu berlembah, dan terawatlah kamu, hai itu yang berabad-abad, supaya masuk berada di dunia. Mazmur 20 ayat 8. Janganlah itu berada, kemuliaan Tuhan jaya, perkasa Tuhan perkasa dalam lamanya. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyanyikanlah suaramu Tuhan-Tuhan. Nyanyikanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menanam aku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari hidung saya, dan karunia akan tumbuh dari batu yang akan bertumbuh. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belakang jalan raya bagi Allah. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit dibakar. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang berakar, dan tanah yang berbatu harus menjadi darat.
Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumpahkan tunas tadi bagi Daud. Ia akan menerima sebagai raja yang disejana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mazmur 24 ayat 7 sampai 8. Angkatlah kamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Selah. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus orang mereka berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Yesaya 1 ayat 22. Aku terhadap engkau, aku akan memulihkan terhadapmu dan negara saudara, dan akan menyingkirkan segala iman daripadamu. Yesaya 1 ayat 26. Aku akan mengembalikan para nabimu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan oleh pengadilan oleh yang setia. Yesaya 35 ayat 1. Pada turun dan pada kering ada berlidah, pada belakanglah pusat suara dan berlutut. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang membawa hati, lakukan hati, jangan kamu, lihatlah, Allah mengatakan dengan pembalasan dan dengan pengambilan Allah, Dia sendiri akan menyelamatkan kamu. Yesaya 25 ayat 5. Walau berpikir orang-orang buta akan diberikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan berlompat seperti unta, dan orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memacu dengan gurun, dan sungai di padang tentara. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegilaan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 5 ayat 2. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melakukan telah mengumumkan. Lalu selanjutnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yohanes 1 ayat 1. Dan mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia, dan
Lukas 1:1-20. Kata Allah itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 2:1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 1:2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, dan yang semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari dasar bulannya, aku mengambil keputusan untuk menghubungkannya dengan peraturan. Lukas 2:4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya mendaftar bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2:6-7. Ketika mereka di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2:8. Di dalam itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan petak. Pada waktu malam, tiba-tiba berjalan orang ada Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2:10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan